Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Yoga Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan Indonesia sebagai negara superpower bagi peradaban Islam dunia. Sebelum kita membahas hal tersebut, kita harus mengetahui masuknya Islam ke Indonesia dulu. Ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori masuknya Islam dari Gujarat, India ini dikemukakan oleh peneliti di Belanda seperti Witschnapel, Schoengroje, dan Mokweta. Berdasarkan teori ini ceritakan bahwa orang-orang Islam di Arab melakukan perjalanan ke Gujarat, India. Di sana Islam mazhab Syafi'i berkembang, diajarkan oleh orang-orang ini. Teori yang kedua yaitu teori Mekah. Dalam teori tersebut mengemukakan pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Bahkan berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Teori selanjutnya yaitu teori Persia. Dalam teori tersebut diungkapkan adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam Nusantara dengan Persia. Dalam buku sejarah Islam Nusantara 2015 karya Michel Lavan, sejak awal Masehi, para penguasa di kawasan barat Nusantara berbagi budaya istana yang bercorak India dan mendapat keuntungan dari kehadiran para pedagang asing. Terakhir yaitu teori Cina. Teori pedagang Muslim Cina datang dan menetap di Indonesia melalui Palembang pada abad ke-9. Para pedagang Cina ini kemudian menjalin perkawinan dengan warga setempat hingga terjadi perkawinan seorang perempuan Cina dengan Raja Brawijaya V yang kemudian melahirkan anak bernama Jinpun atau yang dikenal sebagai Raden Patah, raja pertama Kesultanan Demak. Cara masuknya Islam ke Indonesia: yang pertama melalui jalur perdagangan, yang kedua perkawinan, ketiga pendidikan, tasawuf, kesenian, politik, dan dakwah. Selanjutnya kita akan membahas mengapa Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama, syaratnya mudah, dengan kalimat syahadat saja bisa masuk Islam. Yang kedua adalah dengan cara yang damai, tidak mulai peperangan. Yang ketiga, tidak mengenal kasta seperti Hindu yang mengenal Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selanjutnya adalah ibadah yang sederhana, yaitu sholat. Syariat Islam yang fleksibel, seperti kalau kita sholat itu contohnya tidak bisa dengan berdiri, kita bisa dengan duduk atau berbaring. Selanjutnya adalah runtuhnya Majapahit, disebarkan melalui kesenian, dan Islam bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Peran Indonesia ke organisasi Islam dunia: yang pertama, mengakui kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan. Selanjutnya, membela Pakistan dalam konflik dengan India, menyelesaikan pertikaian Moro dengan Filipina, memperjuangkan kedaulatan Palestina, dan masih banyak lagi. Faktor pendukung Indonesia sebagai negara superpower bagi peradaban Islam: yang pertama, Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Yang kedua, memiliki wilayah paling luas dan paling subur. Yang ketiga, memiliki budaya tradisional yang paling kaya. Letak geografis yang jauh dari pusat konflik sendiri, sumber daya alam yang beragam dan melimpah. Merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia serta pertama di dunia Islam. Memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.